bi usri mi'syari dzalikal mausuf. Sing disebutaken kali Imam Ali menika namung sekedi. Mungkin hanya beberapa persen, 1 dari 100%, sedikit sekali. Sekelumit tentang keindahan Nabi Muhammad, sekelumit tentang keagungan Nabi Muhammad dituliskan oleh beliau. Tapi tujuannya apa? Tujuannya la tudrakuluh la tudrakuluh. Napa sing boten saged digapai semuanya untuk mengungkapkan akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak ya ora ditinggalne kabeh. Beliau menuliskan, berusaha mengenalkan di tengah masyarakat kaula panjenengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Tujuan Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah agar supaya ketika disebutkan akan kemuliaan Rasul salawatullah wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabih, kaula panjenengan yang dengar akan merasa rindu datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kaula panjenengan orang-orang yang beriman akan rindu kepada Nabi Muhammad, tapi tidak bisa merindukan itu kecuali min khawasil. Muga-muga kala panjenengan termasuk min khawasil mukminin, wong iman sing khusus sing dibuka manahipun kali Gusti Allah saged rindu kali kanjeng Nabi Muhammad. Kayak jenengan rindu tidak ada PPKM niki lho. Nggih. Kapan to ora PPKM? Ngajeng-ngajeng. Ora tahu kapan aku ketemu kanjeng Nabi. Kapan aku iso manut kali kanjeng Nabi? Mboten wonten sing model ngoten iki. Hanya kepada siapa? Min khawasil mukminin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Ini akan memberikan satu hal napa? Penghirang lara. Gawe lega bagi hati-hati yang punya ta'alluq datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya muga-muga niki tujuan kawula khidmah datang menika jalsah menika majelis sedikit mengungkapkan napa sih kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad. Harapan kawula mugi-mugi kawula panjenengan mangke ketika keluar dari majelis ini pulang ke rumah masing-masing tidak sama posisinya sebagaimana berangkatnya. Sing sampun cinta datang kanjeng Nabi tambah cinta, sing sampun rindu tambah rindu, sing dereng muga-muga dirubah. Allahumma. Makanya kita sebutkan coba, kayak nopo sih gambarannya pun kanjeng Nabi Muhammad walaupun tidak akan sempurna menggambarkan. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Dikatakan kalau seandainya orang itu paling pinternya pujangga dalam menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entek zaman tidak akan pernah tersifatkan dengan sempurna itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya sak cuwil mawon kita kembali kepada Al-Burdah. Jenengan atos mengamalkan kitab Burdatul Madih. Burdahan nanti sampeyan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib itu nggih. Burdah. Niku Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri. Beliau niku natos menuliskan di dalam burdahnya niku tulisannya wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila gadrihi ma syi'ta min aidhami. Leres nggih? Kalau kau pengen tahu bagaimana sih kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana bentukipun kanjeng Nabi Muhammad, zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wansub ila dzatihi, nisbatkan kepada zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma syi'ta min syarafin, apapun yang kau kehendaki daripada bentuk kemuliaan itu ada pada Nabi Muhammad.
wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhamih, maka juga nisbatkan kepada kadarnya Nabi Muhammad, ukuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma syi'ta min idhamih, dari semua keagungan tempelkan kepada Nabi Muhammad niku juga tidak akan cukup sebenarnya. Coba kita lihat, kalau kita berbicara masalah kemuliaanipun Kanjeng Nabi Muhammad, kita dahulukan masalah napa? Kadarnya Nabi Muhammad, qadar. Kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad indallahi subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad itu khairu khalqillahi kullihim nggih. Paling mulyane para makhlukipun Gusti Allah secara keseluruhan. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah awwalu makhlukin baraza fil alam. Makhluk sing pertama yang muncul, yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Lebih bukannya Nabi Adam, ya Nabi Adam secara zahir, tapi secara hakikatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurnya telah diciptakan oleh Allah bahkan sebelum diciptakan arsy, sebelum diciptakan kursi, sebelum diciptakan segala sesuatu yang ada. Kanjeng Nabi Muhammad al-akwan setelah Nabi Muhammad. Jenengan natos mireng setunggal riwayat bahwa niki wau sampun dipun waos dateng kitab niki, dateng kitab napa Simtud Durar. Wonten riwayat an Abdur Razzaq, ya, saking Imam Abdur Razzaq dari Jabir. Kala Jabir niku dawuh dateng matur dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qoblal asya. Jenengan kabaraken dateng kawula Kanjeng Nabi, sing pertama kali dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala menika sebelum diciptakan seluruhnya menika siapa? Apa yang diciptakan oleh Allah? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Gimana? Siapa yang pertama kali diciptakan? Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebelum alam semesta, sebelum apapun yang diciptakan oleh Allah, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, menika wonten riwayat malaikat Jibril niku tatos dipun tangkleti kalih Gusti Kanjeng Nabi. Jibril, kam umruka, pinten umure jenengan? Sampeyan roh ora umure Jibril? Bu, sumerep umure malaikat Jibril napa nggih mboten? Mboten nggih, tak kei bocoran titik engko kira-kirane dhewe. Jibril niku ditangkleti kalih Kanjeng Nabi, Jibril, kam umruka, umure jenengan pira? Dawuhipun Kanjeng Nabi, dawuhipun Jibril, Kanjeng Nabi, kula mboten ngertos. Nggih, akan tetapi yang jelas saya ini telah melihat satu cahaya, satu nur di ufuk sana, menika setiap 70.000 tahun sekali saya melihat itu nur muncul, lalu kemudian tenggelam kembali. Niku setiap berapa tahun? 70.000 tahun sekali, dan saya telah melihat 70.000 kali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berarti 70.000 kali 70. Jenengan gak ada kalkulator, jenengan hitung dewi. Kira-kira umure Jibril niku pira? Niku Jibril sing ngira-ngira. Lajeng kemudian malaikat Jibril menika dipun tangkleti kali Kanjeng Nabi Muhammad, ya Jibril, atadri, apakah kau tahu nopo cahaya yang jenengan lihat menika? Dawuhipun Jibril, wallahu wa rasuluhu a'lam. Sing paling ngerti ya Gusti Allah kali Rasule. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad,
dzalika nuru ana. Sampai sing mbok delok 70 tahun sekali, terus sampai sudah pernah melihat 70.000 kali, itu adalah nurku. Itu adalah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Berarti intinya apa? Nabi Muhammad awal. Terlebih dahulu kanjeng Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi sebuah kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Leres sama badan. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Ulama ahli sir mereka mengatakan bahwasanya sejatinya Allah tidak memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, akan tetapi Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan di sulbi Adam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, menika nur Nabi Muhammad ada pada setiap anbiya. Sehingga kalau mereka para anbiya ditolong oleh Allah, dianugerahi oleh Allah, menika karena ada nur dalam sulbi mereka, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad luar biasa. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, menika kemuliaan kanjeng Nabi Muhammad. Lajeng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mulia model ngeten niki, lajeng memuliakan apapun yang berkaitan dengannya. Makanya ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu diturunkan, beliau itu dilahirkan di muka bumi. Menika tahun apa? Tahun gajah nggih. Kenapa kok disebut tahun gajah? Karena pada saat itu penamaan tahun diambil dari peristiwa besar. Sementara sebelum kejadian lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi serangan Abraha ingin menghancurkan ngoten nggih. Makanya disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Ora ana tahun Hijriyah ya bari itu, Pak. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad memang lahir tahun gajah, tapi pada hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Nabi Muhammad anak Adam, tapi pada hakikatnya Nabi Muhammad Abu Adam. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Loh, nggih, keranten napa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengikrarkan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini adalah pemimpinnya para anak Adam dan aku tidak sombong, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabajuh menika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan memang secara zahir Nabi Muhammad adalah anak Adam, akan tetapi dalam peristiwa yang lain sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan? Kapan engkau ini diangkat menjadi seorang nabi?" Dawuhipun kanjeng Nabi Muhammad, "Kuntu nabiyan wa Adam munjadilun fi tinati." Aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi sementara Nabi Adam masih berupa tanah. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, berarti secara hakikatnya Nabi Muhammad adalah lebih dahulu daripada Nabi Adam, berarti adalah Abu bapak Nabi Adam. Bahkan Rasul setelah menjadi seorang nabi di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diberkahi. Nabi Muhammad yang berkaitan dengannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keluarga Nabi Muhammad mendapatkan keberkahan. Menika ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir mak ceprot ngoten teng donya. Niku langsung mancar nur sampai ke langit, para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Mancar cahaya sampai ke langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahirannya tidak sama dengan kaula panjenengan. Masa kecilnya tidak sama dengan kaula panjenengan. Mboten saged kaula panjenengan ibaratkan padha kalau bocah-bocah kaula panjenengan rembes, umbelen gak ono. Yok napa niki? Nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten ngoten. Menika ketika lahir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharra sajidan. Dalam keadaan sakata sajidan, jatuh sujud datang Gusti Allah, madhep datang kiblat. Rafi'an ra'sahu, mengangkat kepalanya ila sama ila nahwis sama, kepada langitnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengacungkan daripada derijine ini pun. Napa niki? Jari telunjuknya. Ngacung kemudian mengatakan apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan
wa asila. Lah kula panjenengan begitu lahir langsung nangis. Kanjeng Nabi Muhammad boten. Bahkan kula panjenengan niku saking ora patek berkahe. Niku sik mulai nang kandungan niku wis nyusahne wong tuwa. Ibu niku mulai ngandung berapa bulan wis muntah-muntah, munek-munek, akhirnya niku nyiksa bapake barang kenek bapake. Napa akhirnya niku ngakune ngidam pengen apa, ngidam napa sampean Avanza. Lah niki kan stres bapake akhirnya nggih, Pak. Sik cilik urung metu niku wis gawe stres wong tuane. Lah sementara Kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa seperti itu. Itu lihat bagaimana Siti Aminah ibu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala ngandhut menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak didapati seperti orang yang hamil. Boten sadar bahwa beliau adalah orang yang hamil. Kenapa saking entenge? La tajidul lahu thiqala. Enggak ono abot blas masyaallah ketika beliau niku badhe nglairaken ora lara. Sing bidani niku lan jenengan bidan sapa, gawa kanting, wah ngeri niku bidane mboten. Kanjeng Nabi Muhammad dibidani oleh seorang perempuan 4 orang yang tinggi-tinggi seperti keturunan Abdi Manaf, putih begitu luar biasa, wah sangat cantik-cantik. Di antara keduanya adalah Sayyidah Maryam dan juga Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun. Loh kenapa kok dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dua perempuan mulia ini? Hikmahipun dawuhipun para ulama karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benjang teng surga bakal dipun rabeaken kalih tiyang kalih niki wau. Ditambah lagi namanya Kaltham ukhtu Musa. Namanya seorang Kaltham ukhtu Musa, saudara perempuannya Nabi Allah Musa. Berarti para rawuh mengke lek Kanjeng Nabi Muhammad dirabekne kalih Siti Asiyah, dirabekne kalih Sayyidah Maryam, kalih Kaltham ukhtu Musa, nggih ketika nanti nggih kalih Kanjeng Nabi Musa ada hubungan. Berarti napa? Ipar nggih. Kalih Kanjeng Nabi Isa berarti napa? Anak tiri Kanjeng Nabi Isa. Nggih. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng dua perempuan yang lainnya adalah Huril Ain. Adalah bidadari ing surgane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika badhe lahir. Ketika badhe lahir niku terus kemudian dikasih semacam air. Ini turun ibuke dikasih air. Air ini ku lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih segar dan dingin daripada salju. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Niku luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki proses kelahirannya tok niku lho Pak, model ngoten niku. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam setunggal riwayat menika ketika Siti Aminah badhe nglairaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha utiyat. Itu Siti Aminah didatangi. Hina hamalat bi Rasulillah, ketika hamil Kanjeng Nabi Muhammad, faqila laha, dikatakan kepada Sayyidah Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Kau niki sakniki ngandhut dengan seorang pemimpin umat niki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idza waqa'a ilal ard, ketika nanti dia itu keluar di muka bumi, faquli, maka katakan, maka ucapkan, u'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku lindungi anak ini daripada setiap keburukan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap keburukan orang-orang yang hasud. Akhirnya ceprot lahir Kanjeng Nabi Muhammad dengan kejadian yang sangat luar biasa niku wau. Hormati Allah niku gembira, Allah muliakan waktu lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Menika semua berhala sesembahan yang menjadi kemusyrikan dihancurkan oleh Allah, ditumbangkan. Bahkan Iwanu Kisra ditumbangkan oleh Allah, kerajaan Kisra ditumbangkan oleh Allah. Bahkan ada api yang menyala hampir 1000 tahun menika dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu dalam rangka apa?
memuliakan akan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah merayakan. Gusti Allah niki menunjukkan merayakan akan kelahiran Nabi Muhammad. Lah ngono kok ana sing protes kalau panjenengan ngrayakne kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah niki pun jam pinten? Jam 11 pisan. Padahal niki sik napa? Sik menyebutkan kadarnya atau menyebutkan akan kedudukan Nabi Muhammad, dereng sifate. Sifate Kanjeng Nabi Muhammad niku wonten khuluqan wa khalqa. Hah? Kalau kamu pengen menyebutkan daripada sifat zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nisbatkan semua kemuliaan dari Imam Busiri. Kemudian kalau ngomong masalah niki harus dipilah menjadi dua. Sing pertama khuluqan, penciptaan fisik Kanjeng Nabi Muhammad. Sing nomor kali menika akhlaknya. Nggih? Pun wis karena waktunya pun telas kula ringkes. Pripun ringkesane ngeten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika adalah paling bagusnya penciptaan Allah. Wong sing paling ganteng niku Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih napa mboten? Kados Habib Zain, kados Habib Ahmad, nggih Habib Abdul Qadir. Menika namung cuwilane sing sak pucuke. Lah wong Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam menika kan ganteng, terkenal ganteng, Pak nggih. Nggih Bu nggih. Kira-kira jenengan ningali Nabi Allah Yusuf menika jenengan iris-iris tangane. Nggih napa mboten kan ceritane ngoten. Tapi kenapa Kanjeng Nabi Muhammad dikatakan Nabi Muhammad lebih mulia, Nabi Muhammad lebih ganteng, lebih gagah, lebih semuanya daripada Nabi Allah Yusuf? Karena Nabi Allah Yusuf niku namung cipratane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau panjenengan tidak pernah mendengar, mestine lho nggih, mestine lek pancen luwih ganteng sangka Nabi Allah Yusuf, kula panjenengan ora trimo ngirisi driji. Kula panjenengan pasti akan memotong-motong tangan sak gulu-gulune barang. Gini apa? Tapi ternyata tidak didapati sebuah kisah yang demikian itu pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ternyata kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkalahkan, tertutupi dengan al-haibah wal jalal. Kewibawaan dan keagungan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap orang yang memandangnya akan gentar. Setiap orang yang memandangnya akan merasakan Nabi Muhammad kewibawaannya. Allah man ra'ahu batihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahibbah. Orang kalau lihat dari jauh menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat bagaimana hebahnya Nabi Muhammad. Wibawane Kanjeng Nabi Muhammad. Wis ora ana nafsu. Lek Nabi Allah Yusuf ganteng tapi sik gawe nafsu. Wong wedok sik kesemsem. Tapi lek Kanjeng Nabi Muhammad ora ana sing kesemsem model ngoten niku. Kenapa? Tertutupi dengan haibahnya yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, saumpama nggih, saumpama niki wonten seorang ulama terus ganteng ngoten. Wah, koyo ganteng. Terus disuwiti karo wong wedok-wedok. Suwiti dijarake karo wedok. Kira-kira tambah mulia apa tambah terhina nih? Nggih. Kan enggak tambah kemuliaan malah. Haibah. Yang penting niku malah kewibawaan. Wa man khalatahu ma'rifatan, tapi lek wong niku sampun celak kali Kanjeng Nabi Muhammad, kenal kali hakikat kemuliaan Nabi Muhammad, pasti garansinya akan cinta. Lek sampun cinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad, garansinya adalah akan mau mengorbankan apapun untuk membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad. Niku Sayyidina sahabat Kanjeng Nabi Muhammad namine sinten? Namine Zaid bin Ad-Dathinnah. Ketika itu kaum kafir Quraisy niku pegel dendam dengan beliau. Kenapa? Karena telah membunuh salah satu pentolan kafir Quraisy. Diambil, diculik, dikeluarkan di Hudud Makkah niku badhe ditepas kepalanya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan sebelum Islamnya, mengatakan kepada ini Zaid bin Ad-Dathinnah, wahai Zaid, unasyiduka billah, jenengan tak tawari ya, tak sumpahi ya, tak tawari. Sampean bali onang omahmu, bali onang keluargamu, wis posisimu tukeran dengan Muhammad.
Mari selesai urusanmu, kau akan bergembira dengan keluargamu. Dawuhipun wong sing kadung cinta, kadung gandrung kali Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan dengan tegas, mengatakan, apapun siksaan yang kau berikan kepadaku, apapun yang konsekuensi yang akan kau berikan kepadaku, maka aku tidak akan rela walaupun setusuk duri menusuk kaki Nabi Muhammad sementara aku ada pada keluargaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Sehingga kaget delok niku para wong kafir niku delok kecintaane sahabat dateng Kanjeng Nabi Muhammad niku kaget luar biasa. Sehingga mereka mengatakan ma raaitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammada. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih cinta kepada seseorang yang lainnya melebihi cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kisah para sahabat yang membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang garansinya adalah ahibbah. Garansinya adalah pasti jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, menika Kanjeng Nabi Muhammad ganteng, menika Kanjeng Nabi Muhammad mulya, dan wis gak usah bahas wis entek wektale gak usah bahas masalah niku. Ngeten mawon, kaula panjenengan sak ganteng-gantenge tiyang, ibu-ibu sak ayu-ayune tiyang, menika pasti ada sesuatu aib pada dirinya. Contoh, jenengan niku wonten idu, gadah idu nggih. Idune jenengan niku kira-kira menjijikkan apa menarik, Pak? Apa enak jenengan idu terus wong rebutan enak enggak? Wonten apa mboten? Mboten nggih. Tapi apapun yang menjadi aib pada kita nempel dateng Kanjeng Nabi Muhammad ora ana aibe, Pak. Dadine napa? Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ludahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanginya luar biasa, obat. Sahabat Qatadah ketika dalam peperangannya keluar matanya tercongkel. Ketika itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa mata yang sudah keluar, ya Rasulullah, aini ya Rasulullah, niki mripat kula niki pripun Kanjeng Nabi, jenengan obati Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi manggil, rene sampean mrene. Terus Kanjeng Nabi mengeluarkan ludahnya. Terus ditempel kali Kanjeng Nabi Muhammad iku mari, Pak. Seketika itu kembali mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau meriwayatkan bahwa mata yang pernah tercongkel yang diobati dengan ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mata yang lebih terang daripada mata yang lainnya yang belum pernah terluka. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, saumpama kula panjenengan jajal model ngoten niku, ana wong kecelakaan motone metu terus jenengan kayak itu, langsung rabies, Pak. Nggih napa mboten kira-kira? Gak usah coba-coba seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringet kula panjenengan bingung ngilangi, kula panjenengan gawe Rexona, kula panjenengan gawe deodoran, tapi keringetnya Nabi Muhammad niku diperes kali sahabat. Ummu Sulaim dikatakan mengumpulkan ketika melihat Nabi Muhammad tidur, menika keluar peluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan di satu botol, diadai nang botol, lajeng dikei digawe minyakan kali Ummu Sulaim sallallahu alaihi, bahkan dikasih ke anak-anaknya untuk memberikan satu wangi kepada anak-anaknya, kemudian membawa keberkahan pada anak-anaknya sallallahu alaihi wasallam. Gak ono aibe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, niku adalah secercah daripada yang ada pada Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Belum lagi akhlaknya. Lek ngomong akhlak wis gak ono waktu, Pak. Intine akhlaknya Nabi Muhammad ketika ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad, bagaimana? Coba sifatkan kepada kami. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Jawabannya mung setunggal, kana khuluquhul Quran. Wis akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan. Terjemahan Al-Quran semua ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Al-Quran tidak akan pernah untuk ditafsirkan, tidak akan pernah selesai untuk dijelaskan. Al-Quran tidak akan pernah begitu. Kenapa? Karena memang Allah sendiri yang mengatakan, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Itu Al-Quran ibaratnya adalah kalau seandainya lautan itu dijadikan tinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan daripada Al-Quran, menuliskan kemuliaan Al-Quran, menjabarkan Al-Quran, maka akan habis itu tinta
sebelum habis untuk menuliskan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kami datangkan lagi, setelah saat didatangkan lagi, tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah selesai menikah saking sempurnane Al-Qur'an. Dan Nabi Muhammad sifatnya adalah kana khuluquhul pun mugi-mugi kala panjenengan sedanten dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul dalam hatinya bangga datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjenengan dalam hatinya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau panjenengan di dalam hatinya besar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perlu kaulah panjenengan mengertos bahwasanya kaulah panjenengan tidak akan pernah mendapatkan keagungan Nabi Muhammad dalam hati, tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad dalam hati ketika kaulah panjenengan manahipun kotor dengan maksiat, ada dengki dengan orang lain, ada buhut kepada orang lain, ada suhud kepada orang lain, ada kebencian kepada orang lain. Tidak akan ada yang namanya kebesaran Nabi Muhammad di dalam hati kaulah panjenengan. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala yutahhir qulubana. Allah Subhanahu wa taala menika membersihkan manah-manah kaulah panjenengan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaulah panjenengan umat yang membanggakan Nabi Muhammad, bukan sekedar umat yang membanggakan, umat yang membanggakan Nabi Muhammad, tapi umat yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka murafaqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil ya rabbana ya dzal baha wa dzal sana wa dzal ata wa dzal ghina anta mujibus sa'ilin ya Allah. Yassir lana umurana wasrah lana sudurana wastur lana uyubana fa anta bisatrika min ya Allah waghfir lana dhunubana wa kulla dhanbin 'indana wamnun bitaubatin lana anta habibut taibin ya Allah bijahi sayyidina Rasul والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفهول وجاهد الأمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين ولكم منكم سامحوني على تقصير. Apabila ada kesalahan angin kula matur mulai awal sampai akhir menika kula nyuwun samudane pangasami sang panjenengan santen mugi-mugi apa napa ingkang kula aturaken menika dadosaken manfaat dhateng kawula pribadi ugi panjenengan sedanten. Amin Allahumma amin. Menika siap-siap tapi aja mencolot dhisik. Disolawati kalian Sayyidil Am Habib Zain ya. Mengko insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon pinarak rumiyin mboten kundur yen nggih ngrantos insyaallah wonten konsumsi ingkang badhe dipun hidangaken pinarak rumiyin. Alhamdulillah para hadirin hadirat yang saya muliakan, demikian tadi rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Mudah-mudahan barakah majelis pada malam hari ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bebarakati Sayyidina Muhammad wa bebarakati ali Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, Syailillah,
شاي لله شاي لله يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شاي لله شاي لله شاي لله